Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Akhwati fillah, rahimakumullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat beberapa hari yang lalu kita menyaksikan negeri kita, bangsa ini telah merdeka 79 tahun yang lalu. Sudahkah ini menjadi renungan bagi kita, yaitu sudahkah kita merdeka dari kejahilan, merdeka dari kesyirikan, merdeka dari hawa nafsu yang senantiasa menghantui kita. Oleh karena itulah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, merdeka makna hakikinya adalah tatkala seorang hamba senantiasa memperbaiki kehidupannya untuk bisa taat kepadanya, menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan perintah-perintahnya. Dan perintah dan larangan, basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan kabar peringatan, termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu semua kita tidak bisa pelajari kecuali dengan bahasa aslinya. Maka bahasa Arab itu yang menjadikan Al-Quran terjaga di antaranya. Di antara faktor Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena lebih terjaga. Dan kita lihat bukti mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, az-zikr. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang menjaganya. Bahwasanya kalau kita melihat kitab-kitab suci terdahulu dari Taurat, Zabur, Injil, mereka telah ditahrif, dirubah dengan sebab yang mereka gunakan bukanlah bahasa asli dari kitab suci mereka. Dari Taurat yang mereka gunakan adalah bahasa lain selain Ibrani. Dari Zabur atau Mazmur juga pun demikian. Injil pun demikian. Yang awalnya dari bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dari Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, lalu dirubah oleh mereka menjadi bahasa Yunani yang bukan dari bahasa otentiknya. Tapi Al-Quran berbeda. Wasunnah ala fahmis salafil ummah. Dan juga hadis Nabi, dan juga kesepakatan para sahabat, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Mereka telah baku dan tetap, telah terjaga keotentikannya dari zaman dahulu sampai saat ini. Maka sungguh mulia yang saat ini sedang menempuh perjuangan demi perjuangan, tahun demi tahun, hari demi hari, dilewati untuk hal yang bermanfaat. Sesuai dengan
mukaddimah pada malam hari ini, bagaimana kita sebagai seorang mukmin bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini adalah sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditulis oleh pepatah Arab juga, bahwa Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, ya, kepada sesama manusia. Bukan hanya memberikan manfaat dalam urusan dunia, tapi beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kebenaran, dan kebenaran bukan di tangan kita. Kebenaran bukan di tangan para ustadz, kiai, para ulama, bukan. Bukan pendapat kiai, pendapat fulan bin fulan, fulanah binti fulanah. Tapi kebenaran itu biyadillah, di tangan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Siapapun orangnya, ketika menyampaikan kebenaran, sami'na wa ata'na. Tugas kita dengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka kemanfaatan sifatnya adalah kemanfaatan akhirat. Karena dunia saat ini yang kita jalani adalah kehidupan untuk melalui perantara menuju bekal kita di yaumil akhir. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita saling mendapatkan faidah dan manfaat. Agar itu semua bisa terlaksana, mohon diluruskan niat kita. Mohon diluruskan keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pelajaran ini, di pertemuan ini, di kelas ini, tidak lain yang kita harapkan adalah keridhaan-Nya. Tidak lain dan tidak lain yang kita harapkan adalah kecintaan kepadanya. Bukan soal paham atau tidak paham. Paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, maka ini menjadi ladang pahala kalau kita bersabar dan berusaha semaksimal mungkin. Tapi ini soal waktu yang kita gunakan untuk apa. Kan ditanya. Di antaranya adalah an umrihi fima. Umur kita. Buat apa umur kita? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang kepala 5, ada yang kepala 6 mungkin. Di sini kemudiannya. Atau lebih dari itu. Ya. Sudahkah kita menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat? Ini renungan bagi kita semua. Akhwati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan. Mada darsunal an ya akhwati? Hari ini kita belajar apa, teman? Asli Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallah fiki. Pada Budian telah mengingatkan dalam kitab tasrif. Mohon disiapkan, dibuka kitab tasrifnya. Aina wasalna ya ummahat. Sampai halaman berapa kita ummahat? Masih ingat? 43. 43. Sudah ya? Mahjul. Sama-sama. Ah, fi'il majhul. Mahjul. Hah? Iya, Pak Ustadz. Ya. Sudah dijelaskan tasrif isim alat, isim makan, sudah belum? Ayo ummahat yang lain untuk aktif. Ada Ibu Rahma, ya. Ada Udah. Ibu Marianti. Sudah. Udah.
Sudah ya, isim alat ya. Berarti kita masuk ke fi'il madhi majhul. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. 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 Perubahan kata kerja lampau pasif ya Ustaz. Ya, yang majhul ya. Iya. Ya. Thayyib. Mohon dibuka ya di halaman 43. Ya, tasriful fi'lil madhi al-majhul. Ya. Majhul dari kata jahil. Jahula ya jahalu. Ya juhulu. Ya, majhul. Majhul maf'ul. Ya. Artinya adalah fi'il madhi yang pasif. Kalimat pasif. Ya, apa itu kalimat pasif? Kalimat di mana ya fa'ilnya terhilangkan di dalam bahasa Arab. Ya, fa'il itu apa, Ummahat? Masih ingat? Subjek. Hah? Predikat. Subjek. Ya, Subjek. subjeknya. Fa'il. Ya, fa'il itu subjeknya. Ya, pelakunya. Ya, contoh kalimat yang sederhana untuk bisa kita pahami ya adalah kata yang kalau doroba mungkin bosan ya. Mungkin yang lain ya. Syariba. Apa arti syariba? Minum. 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 Midun. Al-asirah. Ya, apa artinya al-asir? Jus. Jus. Masya Allah. Yang jawab duluan biasanya suka jus nih. Ya. Syariba Hamidun al-asir. Ya. Nah, kita bahas di sini. Ya. Di mana fiilnya? Fiilnya yang mana, Ummahat? Syariba. Syariba. Ya. Kalau fa'ilnya yang mana? Hamidun. Hamidun. Ya. Lalu al-asir menjadi apa? Maf'ulun bi. Sebenarnya. Maf'ul. Ya, Arabnya maf'ul. Ya, objek. Fi'il, fa'il, Fa'il. Maf'ul. maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Subjek, predikat, objek. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kata kerja diartikan predikat gitu ya. Ya, Hamid telah meminum jus. Ya, Hamid telah meminum jus. Dengan kaidah seperti ini, maka kita sudah tahu ya, disebut dengan fi'il madhi ma'ruf namanya. Maklum. Fi'il madhi ma'ruf atau maklum. Kalau di buku ma'ruf, kalau di kitab yang lain maklum. Maklum, atau maklum ya Ummahatnya? Maklum. Maklumat. Apa maklum? Sudah dimaklumi harus dimaklumi. Apa maklum? Diketahui. Diketahui, dimaklumi, dimengerti, ya, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya sudah diketahui apanya? Ma'ruf juga sama dengan maklum. Artinya setelah diketahui apanya? Fa'ilnya. Pelakunya sudah ada. Kalau pelakunya nggak ada, maka disebut dengan fi'il Majhul. majhul. Contoh, syariba jadi Syuriba. syuriba. Syuriba al-asira. Ya. Ini hamidnya harus hilang di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama ya. Hamid meminum jus. Jus diminum Hamid. 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 Ya. Lalu apa bedanya? Bentuk doang yang berbeda.
Kalau ini bukan hanya bentuknya, susunannya berbeda, bentuk maknanya berbeda. Kenapa? Karena majhul, tidak diketahui pelakunya. Ya. Syuribal asira. Aslinya adalah asira. Tapi karena syuriba, maka dia berubah. Harokatnya asira menjadi asiru. Nah, ya. Sampai di sini fahim tunna ummahat? Fahimna insya Allah. Insya Allah. Sekarang kita lihat. Ini namanya tadi apa? Pak Ustaz, Fi'il. Ini fi'il fa'il. Fa'il. Ini namanya apa? Maf'ul. Maf'ul. Kita bicara yang namanya ini ya, susunan ummahat. Susunan kalimat. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat namanya adalah i'rab. I'rabnya fi'il, fa'il, maf'ul. Lah kalau ini gimana? Ini namanya apa? I'rabnya fi'il juga. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Nah ini namanya apa? Ada yang tahu? Naibul fa'il. Wah, Masya Allah. Ini Bu Yurdesanti belajar di mana nih? Belajar ya? Ibu Hikmah. Oh, Ibu Hikmah. Astagfirullahaladzim. Ya, Ibu Nur Hikmah ya. Alhamdulillah sudah pernah belajar ya. Udah Ustaz waktu di Ah. Sanawiyah. Oh, di sana ya. Udah berapa tahun yang lalu? Dia belajar lagi jadi ingat. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini mohon bersabar Ibu Nur Hikmah. Kita ingin memberikan pemahaman kepada yang lainnya agar lebih paham dan lebih mengerti perlahan-pelan secara perlahan-lahan. Baik. Syuriba al-asiru. Maka kalimat ini adalah kalimat yang lazim digunakan tatkala fa'ilnya tidak ada. Pelakunya tidak diketahui. Ya. Kalau pelakunya diketahui, tidak perlu fi'il majhul. Syuriba hamidun al-asiro. Nggak bisa. Kalimatnya ada cacat di situ. Maka kalimat yang sahih dalam hal ini adalah tatkala ada fa'il, maka menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari yang ma'lum atau ma'ruf. Kalimat aktif. Ya. Kalau tidak ada fa'ilnya atau tidak diketahui siapa ya pelakunya belum tahu. Kan ada seperti itu. Ya. Maka fa'ilnya tidak ada menggunakan fi'il madhi majhul. Dengan kaidah atau kita sebut i'rab fi'il madhi majhul, lalu ada namanya naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il dalam bahasa kita, bahasa teori, wakilnya fa'il. Dalam bahasa kelas, bahasa kitanya, adalah maf'ul yang dirubah menjadi fa'il. Ya, sebenarnya bukan fa'il, maf'ul yang dirubah mewakili fa'il, padahal fa'ilnya tidak ada. Ya, telah diminum sebuah jus. Siapa yang meminum? Wallahu a'lam. Ya. Sampai di sini fahim tunna ummahat. Pak Ustadz, kalau yang di atas Saribah Hamidul, Al-asir. Kalau asyira itu apa tadi Ustadz? Fi'il maklum. Fi'il madhi ma'ruf atau maklum. Kalau di buku itu ada di halaman 42 pada poin yang kedua. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, kelihatan nggak Bu Dian? Iya, Oh iya. iya, iya.
Iya. Oh, Ma'ruf yang itu artinya maklum, nama lainnya. Istilah aja, ya. Nah, tasrif fi'il madhi ma'ruf itu kalimat aktif, kata kerja yang aktif. Memakan, meminum, membaca. Nah, itu namanya kalimat aktif, kata kerja aktif. Ma'ruf, maklum, sama. Ya, bedanya nggak ada. Yang beda itu ma'ruf amin. Nah, itu beda. Ya, Ustaz, Afwan mau tanya Ustaz, ya silakan. Ustaz kalau misalkan failnya belum diketahui, tapi gimana caranya kita mau pakai kata kerjanya kalau failnya belum diketahui? Failnya belum diketahui. Namanya, profesinya, orangnya belum diketahui. Tapi kalau laki perempuan bisa diketahui. Ya, kalau nggak diketahui laki perempuannya maka pakainya muzakkar. Ya, kalau dia adalah seorang wanita maka syuribatil asira. Syuribat. Fu'ilat. Fu'ilat. Kan ada tuh ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Ya. Nah, itu tidak diketahui. Tapi orangnya jumlahnya diketahui. Kalau jumlahnya tidak diketahui, maka gunakan yang mudzakkar satu orang. Ketika sudah diketahui ada 2 orang, namanya kita nggak tahu, ya, maka dibuatlah kalimat seperti ini, syuriba al-asira misalkan. Ya, ada banyak misalkan syuribu al-asira. Ya, bisa dipahami Ibu Maryanti? Ustaz, syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Nah, kalimat ini jarang ya digunakan. Kecuali kalau pelakunya tidak diketahui. Ya, kalau pelakunya tidak diketahui, maka menggunakan kalimat majhul, kalimat pasif. Ya, sampai di situ dulu untuk fi'il majhul. Ya, hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umhat? Nah, sekarang kita coba, belum dijawab nih, fahim tunna? Fahimna insya Allah. Fahimna, insya Allah. Ya, Ummahat yang lain bagaimana? Ada Ya Allah. Ummu Zikri, Ummu Bukhari, Ibu Tina, Ibu Rahma. Masih menyimak Ustadz karena pekan kemarin Afwan karena kondisi lagi kurang sehat jadi ikut Zoom hanya nyimak nggak taunya ketiduran. Jadi coba lihat ulangannya aja. Baru ini Nah, lagi. pekan lalu kita belajar muyasar ya. Nah, Nanti Ustadz. bisa diulang-ulang Iya, rekamannya ya. Sekarang kita coba untuk memahami ilmu tasrif ya. Bagaimana memahami dan membuat kalimat dari fi'il majhul. Ya, dari fi'il majhul. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Tanya Pak Ustadz, kalau ya ma'ruf silakan. artinya pasif gitu ya, kalimat pasif. Aktif. Ma'ruf itu aktif. Oh, aktif ya. Iya, Iya, kalimat kita aktif. ya. Ya, wa jazakillah khairan. Kalau majhul pasif. Pak Kenapa Ustadz, disebut itu kalau tasrif fi'il madi ma'ruf berarti bahasa Lombok berarti yang aktif ya. Ustadz, gitu. aktif? Iya, Oh, kalimat iya. aktif ya dalam bahasa Indonesia. Ya, atau kita sebutnya ada pelakunya, fa'ilnya, subjeknya ada. Kalau tasrif fi'il madhi majhul, subjeknya tidak ada. Belum diketahui, bukan tidak ada ya. Belum diketahui, bukan berarti tidak ada. Ya, mohon maaf ya. Majhul itu tidak diketahui. Oh, Ya, gitu ya Pak. tidak Oke. diketahui. Ya, ini Sama-sama kalau nggak teliti kan tasrif fi'il madi, ini tasrif fi'il mudhari. Oh, beda kata ya Pak Ustadz. Beda iya, kelas beda. Pak Ustadz. Ya, wa jazakallahu khairan. Baik, kita coba untuk latihan mentasrif ya Ummahat sebelum kita coba latihan membuat kalimat. Ya, di sini ada fu'ila. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Sekarang anak akan coba untuk mentasrifkan
dari wazan fu'ila, kata kerjanya adalah doroba. Ummahat bisa ikuti bersama-sama ya. Duriba, buriba, buribu. Duriba, Duribu. 2000. Duribat, duribata, duribna. Duribat. duriba, duribata, duribna, Duribta, duribtuma, duribtum. Duribata. duribtuma, duribtum, Duribti, duribtuma, duribtunna. duribti, duribtuma, duribtunna, Duribtu, duribna. duribtu, duribna. Naam. Ya, sekarang kita coba bersama-sama dulu ya, Ummahat. Ya, silakan bersama-sama dari kata yang mudah dulu, yaitu kata jalasa. Jalasa menjadi apa? Julisa. 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 Ya, coba kita sama-sama dulu sebelum nanti satu-satu. Ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Julisa, julisa, julisu, julisa, julisila, jusilna, Jusil. julisuna, julistuma, julistum, julisti, julistuma, julistuna, julistu, julistuna. Julis, nah jangan sampai ini ya salah baca ya. Julis tu julis, nah ya jalasa. Makanya Ummahat mungkin pernah mendengar kata majelis. 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 Ya, majelas ya. Duduk-duduk ya, nongkrong-nongkrong ya. Majelis tempat orang duduk. Majlisun, majlisani, majalis ya. Nah, ini julisa. Apa arti julisa? Diduduki, Duduki. diduduk. Diduduki ya, diduduk gitu ya. Misalkan kalimatnya kursi telah diduduki, apa bahasa Arabnya? Julisal kursiyu, Julisal kursiyu. kursiyu, masya Allah. Ya, mereka ya, mereka apa namanya? Kursi telah diduduki mereka, para lelaki. Apa bahasa Arabnya? Julis. Julisul Siu. kursi ya, julisul kursi ya. Julisul kursi. Iya, Kursiyu kursi, tetap iya. Ustaz. Iya, julisul kursiyu. Julisu al kursiyu. Ya, kasihan ya kursinya ya. Banyak yang dudukin. Satu kursi padahal. Ya, masya Allah. Itu baru julisa. Sekarang kita coba bersama-sama lagi ya, dengan kalimat yang berbeda, kata kerja yang berbeda. Humila. Apa artinya humila? Di bawah, Di bawah, Sama. bukan di bawah. di bawah, Di Dari bawah nggak hamala pakai ya hak. Ustaz ya. Hamal. hamil, amal. Hamil. Ya. Makanya hamil itu sebenarnya buat laki-laki, Umar. Ya. Ini harus dilurusin nih. Hamilun untuk laki-laki. Untuk perempuan namanya hamilah namanya. Hamil. Iya, hamilatun. Ya. Kalau hamil itu untuk laki-laki. Oh Salah iya kalau ya. bilang, oh itu ada ibu hamil. Dalam bahasa Arab namanya hamilah. Ya. Laki-laki juga bisa hamil, Umar. Ya. Tapi hamil di sini apa artinya? Di bawah. Membawa. Oh. Iya. Ana hamilul kitab.
Apa artinya? Ana hamilul kitab. Membawa kita. Saya membawa Saya membawa. Membawa kitab. Pembawa. Hamil itu jadinya pembawa. Oh, pembawa. Hamilul Quran. Nah, saya pembawa Al-Quran. Maksudnya apa? Penghafal. Itu. Jadi luas maknanya bahasa Arab itu. Maksudnya pembawa Al-Quran, ya penghafal. Ya, seperti itu. Paham Usaha teman insyaallah. hafalin Pak Ustadz ya. Ya, Harus hafal maksudnya artinya Pak Ustadz. Harus eh, hafal gitu. iya. Karena kan belajar bahasa itu tidak lepas dari Hafal. arti. Ya. Iya, ya. Harus tahu artinya. Repot kalau tidak tahu artinya. Oh, saya nggak apa-apa, gimana? Ya nggak apa-apa. Usaha terus. Dan yakinlah yang kita hafalkan ini jauh lebih bermanfaat daripada kita menghafal yang namanya biaya bulanan gitu ya Mas. Ya. Enggak kayak gitu Pak, kayak tadi membawa Oh, Al-Quran. Jadi kita bilang penghafal, jadi harus tahu makna ininya gitu Pak iya Ustadz. betul, betul. Ya, harus tahu dasarnya apa. Ya, seperti itu. Baik, Umahat. Kita mulai dari humilah. Wahid, isnan, salasa. Humila, 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 humilu, humila, humilata, humilna, humilta, humiltuma, humiltum, humilti, humiltuma, humiltunna, humiltu, humilna. Iya, Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Berarti hanya itu ya Ustadz. Hmm? Perbedaannya antara yang pasif dan yang aktif itu hanya di harokat awal ya. Di harokat hawal dan di tengah oh, ini huruf ya, huruf keduanya harokatnya jadi Oh kasroh. iya, iya, Hmm, iya. Betul. Dari fa'ala jadi fu'ila ya Ustadz. iya. Kalau kalau biasa kan dengarnya yang fa'ala fa'ala gitu ya. Kalau yang ini kayaknya masih belum familiar, jadinya masih agak-agak Hmm, apa? Masih agak-agak rancu kalau saya Ustaz. masih rancu ya, ya. Iya, Karena jarang digunakan, iya. ya. Karena jarang Mungkin digunakan. jarang dengar juga gitu. Jadi, Iya, betul. Tapi ya kembali lagi ya bahwa eh, bahasa Arab itu memiliki makna yang begitu luas. Ya, kenapa disebut dengan eh, majhul? Kenapa disebut dengan maklum? Ya, nah kita mungkin akan memberikan penjelasan lagi bahwa fi'il majhul ya adalah fi'il yang tidak diketahui atau disembunyikan karena beberapa sebab. Apanya? Subjeknya, ya. Atau karena memang tidak tahu siapa yang melakukan, atau karena takut jika fa'ilnya disebutkan. Nah, ya, kalau kita ngomong kan berbicara dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan Muhammad pencurinya, misalkan. Ya, pencuri Muhammad mencuri ikan. Karena kita takut dengan namanya Muhammad tidak disebutkan. Ikan telah dicuri. Ya, humila, humila. siapa pencurinya? Ikan telah dicuri. Siapa? Ya, huwa gitu ya. Dia, ya. Dia, ya. Artinya failnya itu disembunyikan, ya. Yang kita ajak bicara loh, yang kita ajak bicara, ya. Maka dari itu eh, dijelaskan bahwa fi'il majhul disebut juga dengan naibul fa'il, pengganti fa'il, ya, pengganti fa'il. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ummahat.
fahimtunna insyaallah. Insyaallah Pak. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Kalau begitu kita akan coba ya membuat kalimat. Ya, membuat kalimat dari fi'il majhul. Ya. Kita lihat mau buat kalimat atau mau lihat ayat yang ada fi'il majhulnya, Umar? Kalimat dulu kali ya. Kalimat Ustaz. Nah, ya. Kalimat dulu. Misalkan kita buat kalimat dalam bahasa Arab ya. Namanya kucing telah dipukul. Apa bahasa Arabnya? Duribal kitu. Gitu kok Duribal al-qittu. Alkitu. Iya, betul. Ya. Sekarang kan itu mudah ya. Yang sulit dikit boleh ya, Umar? Boleh gak nih? Kan kita sepakati dulu. Oh jangan, masih bingung. Nggak apa-apa. Kalau memang tidak. Tapi kalau mau, ya kita tulis di sini. Ya, baik. Mau yang agak sulit? Terserah. Iya. Sekarang ya dilihat dalam bentuk fi'il majhul tapi fa'ilnya terlihat. Nah, fa'ilnya apa? Terlihat. Ya. Gimana kalau fa'ilnya terlihat? Contohnya Contohin apa? dulu. Oh iya, baik. Misalkan ada kalimat begini. Mohon diartikan ya, Ahmad ya. Ya. Telah memukul perempuan. Saya memukul Hamid. Saya telah dipukul Saya Hamid. dipukul Hamid. Saya telah dipukul Hamid. Saya telah dipukul Hamid. Iya. Oh, begitu. Ya. Saya pernah Ya. dipukul Jadi gimana? Hamid. Hamid dipukul Artinya? saya. Hamid dipukul Hamid saya. telah saya pukul. Ya Ustaz. Baik. Hamid telah 2000. Heeh. Hamid Telah dipukul saya. Hamid telah dipukul saya. telah saya pukul. Telah saya pukul. Kalau telah saya pukul kita aktif dong, Ustaz. Saya telah dipukul Hamid. Hamid. Telah Ya, jadi yang memukul siapa? Hamid. Hamid. Yang memukul Hamid, yang dipukul siapa? Saya. Saya. itu Iya. Saya dipukul Hamid. Ya. Bukan Hamid dipukul saya, bukan. Ya. Aslinya apa? Kalau dorob tuh dorob tuh Hamidan. Artinya Saya telah memukul Hamid. wah. Pelakunya siapa? Saya. Saya. Wah, Bu Hikmah ya pelakunya ya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita terkecoh. Ya.
antara yang memukul dengan yang dipukul. Ya. Belakangnya jadi nasab teman. Hah? Jadi Kenapa? pakai Pak Ustadz ya. Belakangnya berubah jadi patah tain ya Ustadz ya. Ya, betul. Ya. Perubahannya yang harus diperhatikan. Ya. Pahim sunnah insyaallah. Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita latihan Kalau untuk berikutnya? filenya Ustadz, yang tadi contohnya Duritu Hamidun. Jadi si Hamidunnya itu sebagai pelakunya. Makanya dia Hamidun bukan pelakunya. Hamidun itu naibul fa'il. objeknya. Naibul fa'il itu adalah wakilnya fa'il. Ya, pengganti pelaku. Oh, pengganti pelaku. Jadi dia harus berdomah ya Ustaz? Kenapa? Iya, naibul fa'il harus marfu, yaitu apa namanya? Dhammah. Sedangkan yang tadi darabtu hamidan, nah hamidannya menjadi fathatain tadi. Maf'ul. Menjadi maf'ul. Kalau yang hamidun menjadi naibul fa'il. Sedangkan yang hamidan menjadi maf'ul gitu ya Ustaz? Iya, betul. Oh. Ya. Walaupun sama-sama si Hamid namanya. Iya, sama-sama Hamid. Beda kan? Yang satu jadi pelaku, yang satu bukan pelaku. Iya, walaupun tulisannya sama-sama Hamidun, cuman konteksnya jadi berubah gitu ya. Berubah. Harokat akhir aja bisa berubah. Ya, Masya bisa berubah. Ya, termasuk kalau baca Al-Quran, ya Ummahat baca Al-Quran. Ternyata harokatnya beda ya dengan yang aslinya. Maka yang terjadi adalah apa? Perubahan makna. Perubahan. Jadi ngeri ya. Ya, ngeri. Kalau kita disengaja berdosa. Ya. Kalau disengaja ya. Nah, dalam ayat Al-Quran banyak ya. Misalkan surah Al-Baqarah ayat 4 Ummahat. Walladzina yu'minuna bima apa? Unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Unzila sifatnya majhul dari kata anzala. Ya. Di mana mereka orang-orang yang beriman kepada apa? Apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, ya, dan apa yang diturunkan kepadamu sebelummu, ya, Taurat, ya, Zabur, Injil, seperti itu. Nah, ini dia pentingnya kita memahami yang namanya fi'il majhul, ya. Apa kelebihannya, manfaatnya apa? Untuk menyingkat, bisa taksir, ya, berpegang kepada kecerdasan pendengar, ya, untuk menyamarkan terhadap pendengar, untuk menghormati dan memuliakan, ya, agar tidak disebutkan si pelakunya siapa. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Perlu contoh lain atau Anda berikan Ustadz, tugas? saya masih bingung Ustadz, kalau Duritu Hamidun, Hamid dipukul saya. Kalau misalkan jadi Duritul Asir, Duritul Asir jadi gimana? Bagaimana? Putus-putus? Kalau Duritu Hamidun, Hamid dipukul saya.
Saya tuh Hamid, Pukul Hamid. Saya dipukul aku Hamid. dipukul. Saya dipukul Saya Hamid. dipukul Hamid. Ya, saya dipukul Hamid. Kalau Heeh. misalkan Duribtul Asiru, Hah? Duribtu asiroh. Maksudnya? Duribtul Asiru, Hamidan Syuribtu. Syuribtu. Durib. Duribtul, Syaribtu Duribtu apa al-Asiru, syuribtu? Duribtu al-Asiru. Kalau Aku misalkan di yang tadi syuribtu terima al-asir itu, berarti saya diminum jus. Hah? Gimana? iya, jadi gitu ya kalau begitu. Iya, ya. Jadi tidak bisa fi'il majhul itu tidak bisa digunakan ketika yang kita sebut naibul fa'il atau kita sebut maf'ul atau kita sebut objeknya itu dalam bentuk benda, ya. Kalau nyebut Benda. nama berarti jadi Bisa. berbalik itu ya Ustadz ya. Iya, dibalik. Kayak gini aja, Muhammad memakan ikan. Ikan dimakan Muhammad, kan harus begitu. Kan nggak mungkin, ya. Muhammad dimakan ikan, ya. Kecuali kalau ikan paus gitu ya. Ya. Aku telah meminum ya yang namanya jus. Ya. Jus telah diminum, nggak mungkin aku diminum jus. Ya. Gitu. Kalau aku dipukul, iya bisa. Aku di apa lagi? Selain dipukul. Ya. Dibawa bisa, diduduki bisa. Ya, aku telah diduduki. Ya, aku telah dibawa Hamid. Nah, Hamid itu dia tidak bisa menjadi objek dalam bahasa Arab. Disebut naibul fa'il. Kalau misalkan humil tu Al-Quran, Quran Humil dibawa tuh, saya. aku dibawa Al-Quran dong jadi humil tuh. Untuk Quran Humil tuh ummi. Nah, bisa tuh. Aku dibawa ibuku. Ya. Aku membawa buku, hamal tuh kitab, hamal tul Quran. Ya. Nih, hamal tuh. Ya, dengan umil Ya. tuh. Ya. Nah, aku telah membawa, aku telah dibawa. Kalau membawa barangnya setelah ini maf'ulnya bebas. Kitab aja ya. Misalkan. Kitab. jadi itu harus fi'il madi ma'ruf ya kalau itu Ustadz. Iya. Ya. Kalau fi'il madhi majhul dibawa harus bentuknya yang lain, nggak bisa benda. Masa aku telah Saya, dibawa benda? Kecuali kalau berarti aku saya telah dibawa mobil, ya? ya berarti sayanya yang dibawa ya kalau Iya. itu. Oh gitu. Saya telah dibawa sayyarah. As-sayyaratu misalnya. Nah, ya. Aku telah dibawa mobil. Mobil siapa gitu ya. Nah, itu disebut dengan fi'il majhul. Ya. Fahim tunna umahat? Imna insya Allah. Fahimna insyaallah. Mengatakan dikatakan. Ya. Qala jadi kila. Ya. Dalam surah Al-Baqarah juga ada ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Dan apabila dikatakan, siapa yang mengatakan? Ya nggak tahu, pokoknya dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami tidak membuat kerusakan, tapi innama nahnu muslihun. Kami
memberikan perbaikan, memperbaiki, ya, mengislahkan, ya. Nah, ini dia antara mengatakan dikatakan, membuat dibuat, ya, membunuh dibunuh. Nah, itu disebut dengan fi'il majhul. Ini baru madhi ummahat. Belum fi'il mudhari' majhul, yuf'alu tuh, ya, yuf'alu, ya. Naam. Kalau begitu kita akan buat tugasnya kepada ummahat, ada dua, afwan. Ada dua tugas. Ya, silakan. Afwan, mau tanya yang tadi humiltu sayyaratu itu aku membawa mobil atau aku dibawa mobil? Aku dibawa. Oh, Kan majhul. Ya, Oh, maksudnya mobil membawaku. Aku dibawa mobil. bukan aku membawa mobil, bukan itu. Bukan. Kalau aku membawa mobil, hamal tuh nih yang ma'ruf, ya, yang maklum, ya. Kalau majhul dibawa, artinya ada kata di-nya. Oh, Ya. kalau majhul di gitu ya Ustaz, karena pasif itu kan Ustaz. Ibu masih bingung. Iya, karena pasif, betul. Karena pasif. Pasif itu apa? Majhul, pasif, kalimat tidak langsung. Ya, kalimat apa? Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak Kalimat langsung. tidak langsung, betul. Ya, namanya juga kalimat tidak langsung. Seperti itu bentuknya. Ya. Perlu kasih contoh atau kita coba untuk memberikan tugas ummahat? Kasih contoh aja Pak Ustaz. Afwan, Ibu masih masih apa Ya. bingung banget. Naam. Ustaz, Ya. Ustaz, bukan metode apa ya? Ibu agak bingung soalnya hampir mirip-mirip. Puila nih Bu. Apa alus bingung gitu. Jadi ini apa? Kalau lagi ada nih, ini apa film mudore, apa film maju, apa gitu. Jadi Pak Ustaz, metodenya apa ya? Harus saya ngapalin gitu, Ibu ngapalin apa gimana ya Pak Ustaz? Ibu kayaknya pas kebentur ngapalin, loh kok jadi berantakan ya jadinya gitu. Paling ini ada puila gitu. Atau puilu nih, jadi bingung gimana. Ya, kita lihat fi'il madhi dulu ya. Ibu Dian, kita lihat nih fi'il madhi dulu. Ya. Kalau kita melihat ya di dalam bahasa Arab kata kerja ya, di dalam kata kerja itu pasti ada 3 huruf ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kita sudah pernah belajar tuh. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il, jim ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, kalau fi'il madhi ma'ruf itu harokatnya fathah semua. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, fathah. Berarti yang ini fa fi'il harokatnya apa? Fathah semua jelas. Fathah. Ain fathah ikut fathah. Lam fathah ikut fathah. Ini sama, ini cuman beda huruf aja. Beda huruf, beda arti, tapi kaidahnya mengikuti ini. Disebut dengan wazan, patokan. Nah, kalau fi'il majhul, madhi majhul, ini patokannya adalah fu. Fa fi'ilnya dhammah. Ya, ain fi'ilnya kasrah. Ini wajib nih. Lam fi'ilnya fathah. Ya, lihat baik-baik ya. Fa fi'ilnya harokatnya apa? Dhammah. Ain fi'il harokatnya kasroh. kasrah. Lam fi'il harokatnya fathah. Kita tinggal tempel saja. Oh, jalasa mau dibikin majhul. Gimana caranya? Fa fi'ilnya harus dhammah. Mana fa fi'ilnya? Huruf apa? Jim. Dhammah.
Ain fi'ilnya kasroh, tempel di sini. Kasroh. Lam fi'ilnya apa? Fathah, tempel fathah di sini. Selesai. Hmm. Jadi Julisa. Ya tahu, tapi kalau bisa dibikin kalimat gitu kayak tadi Pak Ustadz tuh, maaf. Nah, itu Bikin gitu. kalimat gimana? Ya, yang Pak Ustadz tadi bilang saya membawa tulisan saya itu agak masih bingung Pak Ustadz. Contoh misalkan saya fa'ala. Fa'ala untuk saya apa? Fa'altu, ya. Itu ya, Mas ya. Ya. Fa'altu. Lihat aja di situ fa'altu. Ini patokannya nih. Fa'altu. Ya. Kalau fa'altu berarti jalasa dirubah. Jadi apa? Fa fi'ilnya apa? Jim. Ain fi'ilnya harokatnya apa? Jim harokatnya apa? Fathah. Ngikutin ini kan? Ya, fathah. Ain fi'ilnya harokatnya apa? Fathah. Ya, lam fi'ilnya harokatnya apa? Sukun. Nah, taknya harokatnya apa? Doma. Jadi apa? Jelas. Jelas tuh. Untuk fi'il ya domir ana. Saya telah duduk. Ya, saya telah diduduki misalkan. Berarti apa? Pakai wazan apa? Fu'ila. Fu'ila lihat di buku. Fu'ila untuk aku satu orang jadi apa? Fu'il tuh. Lihat aja di buku. Iya. Fu'il tuh. Kita tempel dulu, tulis dulu lim, tin, ta. Nggak ada harokatnya. Fi'ilnya apa? Harokatnya? Doma. Ain fi'ilnya harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Benar ya? Lam fi'ilnya harokatnya? Sukun. Sukun. Taknya harokatnya? Doma. Jadi apa? Itu Julis tuh. Julis tuh. Oh, gitu Julis tuh. Yang penting harokatnya ini jangan sampai lupa umahat. Makanya lihat saja. Ya, semua berharokat umahat. Ya. Tidak ada fiil yang tidak ada harokatnya. Semua berharokat. Karena harokat itu jadi kata kunci dari patokan ini semua. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimnya insyaallah. Ya. Untuk tugas ada 2 umahat. Biar kita semakin semangat ya. Ya, semakin semangat. Ya, semakin kesini semakin umur bertambah. Ini kan umahat belajar bahasa Arab umur bertambah terus. Ya, bahkan apalagi dicampur. Ya, ada 3 kelas digabung di sini. Dan hiruk pikuknya ya kita pasti ketahui. Pasti ada yang namanya seleksi alam. Dan itu akan ada terus-menerus di setiap sekolah atau di setiap kelas bahkan. Di setiap pertemuan. Maka dari itu tugas pada pertemuan malam hari ini ada 2. Yang pertama adalah mencari fi'il majhul ya di dalam surah Alu Imran. Nah, didetailkan nih. Mencari fi'il majhul bebas. Fi'il majhulnya fi'il madhi atau fi'il mudhari yang majhul juga boleh. Ya, di dalam surah apa Umahat? Alu Imran. Biar lebih dekat dengan keluarganya Imran. Siapa sih keluarganya Imran? Ya, jangan sampai kita baca-baca nggak tahu sejarah keluarganya Imran. Ya, siapa keluarganya Imran? Jangan sampai kita nggak tahu. Ya, oh keluarganya Imran itu tetangga saya, bukan. Ya. Nabi Isa. Iya, kakeknya Nabi Isa. Ya, nah, baik. Itu yang pertama.
Satu saja. Yang kedua, mohon dicatat Ummahat, tugasnya adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ana akan berikan kalimatnya. Kalimatnya ada 2 saja. Ya, mohon dicatat, Ana akan diktekan. Kalimat pertama. Pak Ustadz ditulis aja. Hah? Oh, jangan, Arabnya didikte ditulis. aja Oh, biar jangan. lebih semangat. Kan bahasa Indonesianya, gitu. Ana. Ummahat Oh, yang tulis nanti jawabnya pakai bahasa iya, Arab iya, ya. iya. Mm-mm. Iya. Ya, Afan, Ustadz. baik. Yang pertama, mereka laki-laki dipukul ya. Mereka laki-laki telah ya, mohon maaf, telah dipukul polisi, satu polisi. Nah, ya. Mungkin habis tawuran mungkin gitu ya, dipukul. Ya, Satu mereka polisi. ya polisi ya. Apa bahasa Arabnya polisi? Ya, cari ya, nanti ada. Ya, sekarang mudah ya, belajar bahasa itu mudah. Learning by googling ya, ta'allum di Google ya, ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimatnya ya masih memukul, kata kerjanya lebih mudah ya untuk dipahami, cuman domirnya berbeda ya. Kalian para wanita Kalian ya, telah dipukul ya, telah dipukul ya para dokter perempuan. Nah, Lah apa Ustadz Afan? telah dipukul para dokter perempuan. Kalian Para dokter perempuan. Kalau para berarti banyak ya, dokter-dokter perempuan. Nah, itu kita belajar jamak juga tuh. Kalian ya, kalian para wanita telah dipukul ya, dokter perempuan. Fahim tunna Ummahat? Fahimlah. Insya Allah Pak Ustadz. Fahim. Nah, hal min soal? Ada yang ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua Ummahat dalam menuntut ilmu. Dan ingatlah, yang memberikan pemahaman bukan guru, bukan ustadz ya, bukan. Tapi yang memberikan pemahaman kita bisa paham atau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hanya berusaha wasilah, perantara ya, hanya manusia yang memberikan wasilah, perantara, tapi semua pemahaman itu datangnya dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita. Allahumma faqihna lughal arabiyyah. Ya Allah, berikanlah kefakihan kepada kami ilmu bahasa Arab. Ya, likai nafham lughah, likai nafham ulum syar'iyyah, agar kita bisa memahami ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.